Untuk mengetahui perkembangan terkini situasi di sana, kami terhubung dengan Intan Heleno, warga Asam Pulau, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Selamat sore Kak Intan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kak Intan, sebelumnya boleh diinformasikan terlebih dahulu sekarang posisinya di mana, lalu keadaannya seperti apa di sana, Kak Intan? Pasca banjir bandang berarti ini ya? Iya betul. Jadi kondisi sekarang ini tepatnya saya berada di Kabupaten Padang Pariaman, Porok Asam Pulau. Nah ini sekarang update terkini setelah banjir bandang yang terjadi di daerah saya, masyarakat membersihkan rumahnya dari lumpur-lumpur dan kayu-kayu. Ya mana tahu ada yang tersisa seperti baju atau barang-barang berharga lainnya. Ya, Mas Yudi bisa lihat sendiri ini kondisi rumah ada yang sampai tidak bisa layak huni. Dan ini sempat ada warga yang terkurung di rumah ini kemarin, satu keluarga sejumlah 4 orang dan akhirnya bisa diselamatkan. Walaupun ada satu anak yang pingsan karena mungkin kedinginan atau kelelahan. Tidak ada bantuan dari luar karena akses terhambat dari jalan yang menutupi ini sampai setinggi 1 atau 2 meter, Mas Yudi. Baik, Kak Intan, ini tuh ada bangunan-bangunan rumahnya sebenarnya, tapi semuanya beberapa hancur ya akibat banjir bandang. Iya, di sini banyak Mas Yudi, cuman saya terbatas akses sinyal sekarang ya. Jadi saya cuma bisa melihatkan beberapa rumah yang terkena dampak banjir parah. Ini bagian arah ke sana, jalan yang saya lihatkan ini, banyak sekali rumah warga yang terkena dampak dan bahkan hanyut terbawa arus sungai, Mas Yudi. Kak Intan, iya Mas Yudi. Pada saat kejadian ini kan 2 hari yang lalu, Anda posisinya ada di mana saat itu dan seperti apa keadaannya? Bisa diceritakan, Kak? Iya, pada saat 3 hari yang lalu, Mas Yudi, itu tuh kan cuaca emang hujannya deras dan debit air di sungai itu tinggi. Nah, pada saat itu saya sedang berada di rumah karena emang tidak bisa kemana-mana karena hujan lebat, Mas Yudi. Jadi kondisi di belakang rumah saya tepatnya air sungai deras yang biasanya tidak terdengar suara apa-apa, suara air, dan malam itu saya mendengar suara seperti batu-batu besar yang akan menghadang gitu. Jadi saya waspada, satu keluarga itu kami mencari tempat tinggi dan aman supaya tidak terkena dampak banjir karena sudah memprediksi gitu akan terjadi banjir tapi tidak separah ini. Sebelumnya berarti pernah pengalaman terjadi banjir ya ketika aliran sungai deras itu? Iya pernah Mas Yudi. Jadi dari emang tiap tahun ini tempat kami emang sudah langganan banjir, tapi kali ini adalah banjir paling parah. Baik, ya Allah sampai habis ya. Bisa digambarkan ini tadinya apa saja aktivitas warga di tempat yang Anda lihat ini sekarang ini? Dan sekarang sepertinya benar-benar sudah rata dengan tanah, dipenuhi dengan lumpur ya? Iya betul Mas Yudi. Ini sekarang masyarakat yang ada di tempat saya ini membersihkan rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Tidak ada yang tersisa, dan ini sebelumnya yang saya lihatkan ini sebelumnya sawah-sawah Mas Yudi. Persawahan. Ini sawah masyarakat itu habis semuanya, perkebunan punya warga itu sudah tidak ada yang tersisa. Bahkan ada ternak mereka yang mereka taruh di pulau seberang sungai sana sudah hilang dan tidak ada satupun yang tersisa.
Maaf Kak Intan, saya lihat warga membersihkan rumahnya sendiri ya, membersihkan jalan sendiri. Ini sudah ada bantuan belum sih? Petugas sudah ada yang datang ke situ belum? Nah ya, tadi barusan sebelum live ini berlangsung ada beberapa, kayaknya itu sepertinya Babinsa, saya tidak sempat menanyai juga. Itu bantuan sudah datang, cuman belum secara menyeluruh. Cuman beberapa titik, jadi di sini tuh ada 3 posko ini Mas Yudi, 3 posko pengungsian. dapur masyarakat buat menampung semua masyarakat yang tidak bisa tinggal di pengungsian. Nah jadi bantuan itu cuman dapat di posko 1 dan 2. Itu pun berupa beras sama telur yang sedikit juga, bisa dibilang sedikit lah buat porsi sebanyak satu kampung ini. Oke, Kak Intan. Karena daerah di posko 3 itu belum mendapatkan bantuan apa-apa. Malah ini mereka cuman emang membersihkan rumah mereka sendiri, ada yang mencari makan sendiri karena emang tidak ada pasokan logistik lagi di sini, Mas Yudi. Baik, Kak Intan, maaf mungkin boleh bisa diulangin lagi lokasi tepatnya di mana biar saya catat dan saya sampaikan berulang-ulang supaya pemerintah melihatnya secara langsung dan segera diturunkan bantuan di sana. Lokasi tepatnya di mana, Kak? Ini kabupatennya Kabupaten Padang Pariaman, Mas Yudi. Lubuk Alung, Asam Pulau. Lubuk Alung, Asam Pulau. Iya. Itu Lubuk Alung, Asam Pulau sampai namanya Lubuk Cukam. Itu di daerah sana benar-benar tidak ada bantuan apapun yang datang. Barusan saya mencek ke sana dan menanyai masyarakat di sana apakah ada bantuan yang datang berupa makanan, dan mereka bilang tidak ada makanan yang datang ataupun bantuan dari tim SAR. Baik, tim redaksi kami sudah mencatat dan ini akan berulang kali disampaikan baik kepada BNPB, pemerintah daerah ataupun juga tim gabungan ya, bahwa Kabupaten Padang Pariaman, Lubuk Alung, Asam Pulau belum ada bantuan sama sekali diturunkan di sana. Betul demikian ya, Kak Intan ya? Iya, yang bantuan sudah datang, cuman belum menyeluruh untuk semua daerah gitu. Baik. Mas Yudi. Ada 3 posko. Tapi hanya 1 posko yang memenuhi makanan, itu pun beras dan telur belum mencukupi. Begitu ya Kak Intan ya? Iya, betul. Baik, ini saya lihat warga sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Apakah sudah ada yang mulai menempati rumahnya? Belum Mas Yudi, ini cuman masyarakat mengangsur-angsur. Kebetulan selama 2 minggu penuh kan cuaca di sini hujannya tidak berhenti-henti. Nah, jadi hari inilah kesempatan masyarakat cuaca cerah untuk membersihkan rumahnya dan memilah apa yang patut dipakai, misalkan baju yang patut masih bisa dipakai atau barang-barang lainnya. Kak Intan, apa yang paling dibutuhkan warga saat ini di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Asam Pulau? Yang paling dibutuhkan ya Mas Yudi? Air bersih, adakah? Pertama sekali ya, menurut saya emang logistik ini Mas Yudi, karena akses menuju lokasi di sini ada namanya daerahnya Kampung Pondok, itu terjadi longsor juga Mas Yudi, dan tidak bisa mobil memasuki daerah ini. Baik, karena ada longsor di Kampung Pondok tadi ya? Iya, longsor iya betul, dan longsor di daerah sini juga. Tadi malam memakan korban 8 orang Mas Yudi, dan itu baru ketemu 4 orang, meninggal 3 orang. Baik. Jadi di sini emang kami cuma membutuhkan pasokan makanan karena akses untuk mencari makanan keluar terbatas kan karena longsor. Dan bagi kami juga membutuhkan bantuan dari tim SAR untuk membantu membersihkan beberapa puing-puing yang bagi orang yang emang tidak membutuhkan alat berat gitu Mas Yudi. Ya. Alat berat belum sampai saat ini belum ada sampai di sini satupun atau bantuan dari tim SAR lainnya. Baik. Ada beberapa
polisi dan ada apa ya itu namanya polisi, cuman mereka hanya memantau kejadian di posko-posko yang telah disediakan. Di 3 posko warga asam pulau Lubuk Alung, Padang Pariaman, kira-kira ada berapa banyak itu, Kak Intan? Oh, baru 3 Mas Didi. Sebenarnya kita membutuhkan lebih banyak posko lagi karena daerah ini banyak, hampir semuanya Mas Didi. Maksud saya hampir semuanya luluh lantah. Iya. jumlah Ada warga yang dan hilang kepala keluarganya, rumahnya. jumlah kakaknya ada berapa banyak warganya? Ratusan? Jumlah kakak Ratusan orang mungkin ya? 2000 lebih kayaknya Mas Berapa? Didi. 2000 lebih Oke, orang di sini. 2000 lebih. Baik, Iya. banyak sekali. Ini artinya segera harus dibantu oleh pemerintah karena Anda juga sampaikan ya Kak Intan bahwa akses tertutup akibat longsor, mobil tidak bisa lewat, pasokan makanan semakin menipis. Ada 2000-an warga di sana, Kota Padang Pariaman, Lubuk Alung, Asam Pulau, Sumatera Barat ya. Belum ada bantuan makanan yang mencukupi. Begitu ya Kak Intan ya, kami sudah catat. Ya, benar. Kemarin kami juga sudah melakukan liputan kepada tim SAR gabungan, tim evakuasi dari Jakarta yang langsung diterbangkan ke Pulau Sumatera. Ini pun akan kami sampaikan ke reporter kami untuk bisa disampaikan langsung titik lokasi untuk segera diberikan bantuan. Kak Intan, terima kasih ya Kak Intan ya. Semoga saja setelah laporan dari Kak Intan ini bisa langsung disimak oleh pemerintah pusat untuk mendapat bantuan. Sehat selalu Kak Intan dan warga di daerah sana Kak Intan. Selamat sore. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yudi. Waalaikumsalam.